Satu, dua, tiga. Halo, di sini saya akan menjelaskan refleksi dari proyek IoT presensi RFID yang kami kerjakan dengan fokus peran saya di sini sebagai data analis. Poin pertama di arsitektur sistem IoT. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai data analis ya, alur sistemnya itu dimulai dari alat yaitu ESP32 yang membaca kartu RFID. Jadi setelah kartu ditempel, UID dikirim ke server lewat HTTP request, lalu backend akan memvalidasi dan menyimpan data ke database. Nah, di sini peran saya lebih ke bagian data yang sudah masuk ke database ya. Saya memastikan datanya itu rapi, konsisten dan bisa dipakai untuk analis maupun ditampilkan ke aplikasi. Menurut saya bagian paling penting dari sistem ini itu kualitas datanya. Karena kalau datanya berantakan atau enggak konsisten, hasil analisnya juga pasti kalah. Kalau boleh diperbaiki, saya bakal tambah validasi yang datanya lebih ketat dan sistem monitoring buat deteksi data aneh kayak duplikat atau data kosong itu. Poin kedua, integrasi hardware dan softwarenya. Jadi peran saya di tim ini adalah sebagai data analis kan. Saya fokus ke pengelolaan dan validasi data dari sistem IoT ini. Kendala yang paling sering saya hadapi itu biasanya data dari backend yang berubah-ubah. Misalnya nama file berubah atau formatnya nggak konsisten. Selain itu juga kadang ada data yang keduplikat atau telat masuk dari alatnya. Jadi solusi yang saya usulkan kayak standarisasi struktur datanya yang harus jelas, plus proses data cleaning supaya data yang dipakai tetap akurat gitu. Poin 3 deh, deployment ke servernya. Jadi buat deployment saya nggak terlibat langsung sih, tapi saya memastikan data yang sudah di server bisa tetap dipakai dengan baik untuk saya sendiri analis. Tantangan terbesar yaitu menjaga supaya data tetap sinkron dan nggak rusak setelah di deployment itu. Kalau saya yang handle deployment, saya bakal fokus ke struktur database, backup data, dan memastikan tidak ada yang hilang. Poin 4 deh. Berapa poin ya? 5 kali ya. Jadi poin keempat nih, keamanan sistem. Kalau dari sisi data, menurut saya sih lebih gimana ya, sistem ini tuh masih ada di level keamanannya dasar gitu. Jadi masih ada potensi celah, misalnya kayak akses data tanpa autentikasi atau kemungkinan bisa dimanipulasi datanya. Tapi saat ini sistem udah ada login sih, cuma belum bisa pakai sistem keamanan yang lebih kuat seperti kayak token atau inskripsi penuh aja. Saran dari saya ya sebaiknya pakai JWT atau akses data gitu loh, dan juga inskripsi data saat dikirim di ESP32 ke server ini. Poin kelima nih, refleksi dan pengembangan diri lah. Kontribusi terbesar saya di proyek ini tuh memastikan data yang dihasilkan bisa dipakai dengan baik untuk monitoring dan analisnya. Dari sisi teknis, saya belajar pentingnya konsistensi data dan data cleaning dan struktur database yang rapi lah. Dari sisi kerja tim, saya jadi sadar kalau komunikasi itu penting banget, terutama soal perubahan data antar tim. Kalau saya mengerjakan ulang proyek ini sendiri, saya bakal fokus dari
awal ke arsitektur data dan mungkin nambah dashboard analitik supaya datanya bisa langsung jadi insight kalau saya mampu, tapi insya Allah. Ya udahlah, sekian refleksi dari saya sebagai data analis dalam proyek ini. Terima kasih Bapak Deden, saya telah mengumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.